Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kita ketemu lagi dalam tutorial video perkuliahan gambar teknik ya, pada pertemuan keempat dengan topik gambar potongan. Silahkan ditonton video ini sampai habis ya, kemudian dipahami, dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di media komunikasi yang telah tersedia. Jangan lupa setelah ditonton dengan baik, dipahami, like dan subscribe video ini. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Ada sebuah benda seperti yang diperlihatkan berikut. Benda ini memiliki rongga di sini. Nah, apabila kalian menggambarkan benda ini dengan menggunakan konsep gambar proyeksi gambar yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka rongga ini, rongga tersebut tidak akan pernah terlihat jelas di gambar proyeksi. Oleh karena itu, kita memerlukan satu metode lagi untuk bisa menggambarkan benda yang berongga tersebut. Metode tersebut ialah gambar potongan atau penampang. Fungsi dari gambar potongan ialah untuk memperlihatkan bagian-bagian dari benda yang memiliki rongga. Bagian-bagian yang berongga tersebut, atau benda yang berongga tersebut dipotong, kemudian bagian yang menghalangi potongan tersebut seolah-olah dipotong dan dibuang, sehingga bidang yang berongga tersebut dapat terlihat dengan jelas. Dengan menggunakan metode ini, maka tingkat kerumitan menggambar atau memahami itu gambar akan lebih simple atau lebih mudah dipahami ketimbang menggunakan garis putus-putus. Ada beberapa jenis gambar potongan yang digunakan dalam gambar teknik. Pertama, potongan sederhana. Potongan sederhana terdiri dari potongan penuh. Potongan penuh apabila bendanya simetris, yaitu benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama antara ruas kanan dan kirinya. Ruas kanan kiri terhadap sumbu simetrinya. Kemudian potongan separuh. Potongan separuh juga dapat dilakukan untuk benda yang simetri, dan juga potongan setempat untuk memperlihatkan bagian-bagian yang berongga yang berukuran kecil. Kemudian potongan lebih dari satu bidang yang terdiri dari potongan meloncat, kemudian potongan dua bidang yang berpotongan, potongan bidang-bidang berdampingan seperti ini, kemudian potongan diputar, potongan diputar. Nah, untuk potongan dua bidang berpotongan ini biasanya untuk memperlihatkan bagian berongga, bagian berongga yang tidak bisa dipotong penuh atau setengah. Sementara potongan diputar ini biasanya untuk menunjukkan bentuk profil dari benda tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini berarti dia bentuknya di sini adalah padat. Jadi dipotong kemudian diputar. Baik, selanjutnya adalah potongan berurutan Potongan berurutan ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan penampang poros. Nah, jadi dipotong masing-masing kemudian diperlihatkan di sini. Ada dua cara penampilannya. Pertama adalah dengan cara diletakkan di samping kanannya, sejajar dengan benda, atau di bawah benda. Kemudian potongan benda tipis, benda tipis hanya kasih garis tebal saja. Nah, ketiga, bagian-bagian tidak boleh dipotong. Ada
beberapa bagian yang tidak boleh dipotong dan diarsir ya. Yang pertama adalah poros dan pasak. Di poros pasak tidak boleh dipotong melintang. Tidak potong secara longitudinal, nggak boleh. Melintang boleh. Bola pejal, ya, bola pejal atau istilahnya mimis ya, itu tidak boleh. Penatirus itu biasanya untuk menahan suatu benda yang bergerak ya. Sirip atau rusuk ini seperti ini sirip ya, rib ya, rusuk itu tidak boleh dipotong. Kemudian ruji roda atau roda gigi ya, itu tidak boleh dipotong. Paku keling atau rivet ya, baut dan mor seperti ini ya, ini tidak boleh, ini salah. Nah ini yang benar. Kemudian cara penyajian gambar potongan ya. Bidang yang dipotong wajib diarsir dengan arsiran ya, garis tipis yang lebih tipis dari garis benda dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, arsiran untuk benda yang sama adalah harus sama arahnya. Jadi seperti ini, benda yang sama arsirannya eh, eh, ke bawah ya, atas ke bawah, dari kiri ke kanan, maka yang atas kiri kanan maka di bawah juga. Nah, yang salah seperti ini, yang tidak beraturan ya. Yang ini dari kanan ke kiri bawah, sedangkan yang sini dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara untuk benda-benda yang berdampingan ya, seperti ini, maka arsirannya harus dibedakan arah. Jadi benda pertama arsirannya kemari, benda kedua kemari, atau seperti ini ya, ada sampai 4 benda nih, 1, 2, 3, 4, dan setiap benda memiliki arsiran yang berbeda. Kemudian untuk arsiran pada bidang yang luas, kalian buat seperti ini, tidak perlu semuanya diarsir. Nah, selanjutnya ukuran ya, atau dimensi harus lebih diutamakan ketimbang arsiran sehingga angka terlihat jelas. Nah, kemudian untuk potongan loncat, arsirannya diselang-seling seperti ini ya, pada daerah yang tidak kelihatan seperti ini ya. Pada bidang yang tidak terlihat ya, bidang yang vertikal yang terlihat. Nah, maka untuk membedakannya bahwasanya bidang di sini dan bidang di sini tidak pada posisi yang sama, maka perlu dibedakan seperti ini. Nah, mengenai arsiran yang benar seperti ini ya, garisnya tipis halus, kemudian jaraknya sekitar 2,5 mili atau 2 mili ya, kemudian sudutnya 45 derajat. Nah, ini yang salah, tidak beraturan, ada yang jarang, ada yang rapat, kemudian ada yang terlalu rapat seperti ini, halus sekali ya, ada yang tebal ya, ada yang tipis, itu juga salah, harus seragam. Atau tebal semua, ini juga salah. Atau lewat dari garis dari benda ya, garis benda ini juga salah. Nah, selanjutnya tanda potongan. Tanda potongan memperlihatkan bagian mana yang diperlihatkan dan bagian mana yang dibuang. Jadi contoh seperti gambar ini, bagian yang bidang yang dilihat adalah ini, yang sebelah sini. Lihat dari sana, arah panah kemari, berarti lihat dari kiri ke kanan, dan bidang dilihat ini ya. Nah, di penilaian seperti ini, kalau dia kemari, maka bidang yang dilihat ya adalah benda yang sini dan sisinya ini ya. Nah, berarti ini kalau lihat dari kiri kanan, dianggap ya seolah-olah benda yang sebelah kiri dibuang, sehingga terlihat bidang potongannya seperti ini. Nah, untuk kasus-kasus yang khusus seperti ini, benda simetris, terkadang tanda pemotongan tidak diperlukan. Ini beberapa arsiran khusus ya. Nah, yang kita gunakan untuk gambar teknik ini hanya satu saja. Kita tidak usah membedakan material ya. Sebenarnya arsiran itu berdasarkan material yang digunakan.
Baik, kita kembali ke gambar yang tadi ya. Gambar ini bernama flange yang berfungsi untuk menyambung antara satu pipa dengan pipa lain. Nah, bagaimana cara memotongnya? Ya, mari kita lihat pada video berikut ini. Nah, apabila kita lihat di sini, ya, maka kita akan potong, ya, kita akan potong flange ini menjadi dua, ya, seperti ini. Nah, kemudian satu bagian, ya, apabila kita melihat dari sebelah kiri ke kanan seperti ini, maka bagian yang sebelah sini yang depan yang menghalang ini kita buang seperti ini. Selanjutnya terlihat di sini, ya, bidang yang berongga terlihat, ya, terlihat, dan bidang yang dipotong juga cukup jelas terlihat. Nah, selanjutnya kita akan memberikan arsiran pada bagian yang dipotong tersebut seperti ini, ya. Nah, bidang yang dipotong akan terlihat, ya, diarsir seperti ini. Ini menandakan bahwasannya bidangnya bidang yang dipotong, ya, atau sambungan dari benda yang sebelumnya. Nah, selanjutnya dengan konsep gambar proyeksi, ya, terserah mau pakai kuadran 1 atau kuadran 3, ya. Nah, kalau kita gunakan kuadran 3, kita lihat dari sini, ya, maka akan terlihat, nah, gambar kalian akan seperti ini. Nanti baru kita bisa terlihat jelas di sini, ya. Ini sudah jelas rongga tadi yang tidak terlihat pada gambar proyeksi, tapi di gambar potongan terlihat jelas. Sebagai contoh, kita akan coba, ya, menggambar gambar fence yang lain yang bentuk yang sederhana, ya. Nah, apabila kita lihat dari konsep sebelumnya, nah, maka, ya, kemudian digabungkan dengan konsep gambar proyeksi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka pertama yang kalian harus analisis adalah, dan kalian tentukan adalah, kalian harus menggunakan, ya, gambar tampak yang seperlunya, di mana dengan tampak-tampak tersebut bentuk dan ukuran benda akan terlihat secara jelas, ya, secara keseluruhan. Nah, untuk contoh ini, maka kita akan menggambarnya dari atas, ya. Kemudian akan kita potong dia, kita potong, ya, potong kemari, dan kemudian akan diperlihatkan di potongan AA. Nah, potongan, karena bendanya simetri, maka kita bisa potong, ya, dengan jenis potongan penuh atau potongan separuh. Yang jelas dengan kedua jenis potongan tersebut, maka rongga di dalam ini, ya, di sini ada rongga untuk pipa dan rongga untuk baut terlihat jelas. Oke, ini bentuk tampak atasnya. Kalian akan gambar sesuai dengan ukuran, ya, sesuai dengan ukuran dan bentuknya dari atas. Kemudian kalian potong seperti ini, ya, potong. Nah, cara pemberian tanda potongan seperti ini, ya. Setelah garis sumbu, ya, atau garis center dari benda tersebut, baru kalian letakkan garis lebih tebal di sini, ya, di ujung-ujungnya. Kemudian letakkan anak panah, ya, anak panah menandakan bahwasanya arah penglihatan dari kanan ke kiri kemari sesuai arah panah. Nah, kemudian baru berikan tanda AA, ya, angka atau huruf di sini. AA, BB, AB boleh, nah, misal, ya. Yang jelas di sini, kalau di sini A, maka di sini harus kalian letakkan juga A kurang A seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti benda yang sini dibuang, ya, dibuang, sehingga yang terlihat adalah bidang yang dipotong ini.
Kemudian dengan konsep gambar proyeksi kuadran 3, maka permukaan yang sebelah sini dipotong akan terlihat di sini. Nah, kemudian kalian gambarlah di kertas A3, ya, seperti ini. Ya. Ini adalah batas kertas A3, ini garis pinggirnya. Nah, kemudian kalian gambarkan dengan benar, ya, dengan akurat, dengan tepat di dalam kertas tersebut seperti ini. Ya. Karena nanti kita belajar dengan menggunakan AutoCAD, maka kalian awalnya awalnya kalian akan menggambar benda dulu. Setelah itu baru mau pengaturan di lembar kerja A3-nya itu belakangan. Dan itu gampang sekali. Atau kalian membuat potongan sebagian seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ya. Jadi hitam, kemudian ketika dia berbelok arah bidang potongannya, maka ini harus dihitamkan juga seperti ini. Nah, berarti yang bagian ini dibuang, dibuang ya. Yang dilihat ini. Nah, maka diperlihatkan seperti ini. Contoh selanjutnya adalah benda yang tidak simetris seperti ini. Ya. Ada sebuah benda kita tidak tahu apa namanya, tapi kita tahu ukurannya. Kemudian kita disuruh untuk menggambarkannya. Pada benda ini terlihat ada rongga di sini. Ada rongga sini. Dan kita ingin memperlihatkan rongga tersebut. Maka analisis pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu tampak seperlunya untuk gambar ini, sehingga dengan tampak seperlunya tersebut sudah cukup bisa memperlihatkan keseluruhan bentuk benda tersebut, ya. Nah, untuk kasus ini, ya sebagai contoh latihan, maka saya menentukan tampak atas, tampak depan, tampak depan dan tampak atas untuk gambar ini. Ya, tampak depan ini, ya, kita lihat dari sini, karena kalau kita dari kanan ke kiri ini bentuknya terlihat, ya, bentuk lengkungan terlihat. Nah, sementara dari tampak tampak depan ini, ya, dari kanan kiri ini, bulat ini tidak terlihat, makanya diperlukan satu tampak lagi, tampak atas, sehingga terlihat bulatan ini. Nah, selanjutnya untuk memperlihatkan ini, kita tidak perlu potong sepenuhnya atau separuh, nggak perlu. Ya, kita gunakan jenis potongan yang lain, yaitu namanya potongan setempat, sehingga hanya rongga ini aja yang diperlihatkan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi tampak depannya langsung dipotong setempat. Loh Pak, tidak ada potongan AA. Tidak ada emang. Kalau potongan setempat tidak ada potongan AA, AB atau apa, tidak ada. Ya, dia langsung seperti ini. Jadi cukup mudah, ya, cukup simpel. Demikian tadi penjelasan mengenai materi kuliah kita hari ini, dengan topik gambar potongan. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui media komunikasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah. Thank you for watching my video. See you.